Mr. Fred, Mr. Fred, Sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak-anak Indonesia, dimanapun berada, jumpa lagi dengan Kak Oki, Mr. Fred, penyayang, rajin, enjoy, takwa. Dan seperti biasa, Kak Oki ditemani oleh Iko. Gimana kabar kok? Alhamdulillah Kak, sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah, Kak Oki juga sehat. Teman-teman yang ada di rumah gimana? Kita doakan semua juga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kok kita mau ngapain nih kok? Mau dengerin cerita seperti biasa dari Koki. Oh iya, spesial nih. Dalam kesempatan kali ini Kak Oki ingin memberikan sebuah cerita buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya Kak Oki mau tanya dulu sama teman-teman dan juga sama Iko ya. Apaan Kak? Sekarang kita ada di bulan apa? Bulan Muharram. Ya, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam Tahun Hijriah, tahun Islam. Wes, pinter Iko ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Penentuan tahun baru Islam ya. Awal tahun baru Islam, patokannya apa ayo? Apaan ya? Patokannya, acuannya adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wah, hijrah itu apa Kak? Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Salah satu alasannya apa yuk? Apaan Kak? Salah satu alasannya kok untuk menghindari cacian, makian, kezoliman yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Wah, emang mereka jahat Kak? Sangat jahat. Bahkan mereka senantiasa mencaci maki Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Wah, aku kesel banget sama mereka Kak. Ya, kita semua pasti kesel ya kalau ada yang menghina Nabi kita mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, membuat peradaban baru di kota Madinah. Tapi nanti ujung-ujungnya nih kok, Apa Kak? ujung-ujungnya nanti juga Mekah akan berhasil ditaklukkan sama Rasulullah. Wah, bener. Iya, dan bahkan bukan hanya Mekah, tapi wilayah-wilayah di sekitar Mekah Madinah pun akhirnya banyak ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wah, subhanallah, Allahu Akbar. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama simak cerita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Inilah ceritanya. Teman-teman yang disayangi Allah, sebelum Rasulullah berangkat hijrah, ia memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk terlebih dahulu berangkat menuju kota Madinah. Hingga saat itu, tersisa di kota Mekah hanya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam beberapa riwayat yang sahih, disebutkan bahwa setelah Abu Bakar radhiyallahu an melihat kaum muslimin sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, Abu Bakar datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah SAW, "Jangan tergesa-gesa. Aku ingin memperoleh izin dulu dari Allah." Abu Bakar lalu bertanya, "Apakah engkau juga menginginkannya ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Nah teman-teman, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an tetap berada di Mekah untuk menemani Rasulullah SAW dan berangkat hijrah bersama Nabi pada waktu yang telah ditentukan. Abu Bakar juga membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan sebagai persiapan untuk berhijrah. Teman-teman yang disayangi Allah, selama masa tersebut,
Kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir, jangan-jangan Rasulullah nantinya akan keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana untuk menyerang mereka. Nah teman-teman, akhirnya para pembesar kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah rumah Qusay bin Kilab, rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum kafir Quraisy untuk memutuskan segala perkara. Nah teman-teman, dari pertemuan di Darun Nadwah ini, para pembesar kafir Quraisy menyepakati untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengirimkan dari setiap suku yang ada seorang pemuda yang gagah perkasa, lalu membekali dengan senjata tajam, dan dalam waktu bersamaan para pemuda-pemuda ini menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini mereka lakukan agar nantinya Bani Manaf yang merupakan kabilah atau suku Nabi Muhammad SAW tidak berani melancarkan serangan balasan, karena semua suku Quraisy terlibat dalam pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Licik sekali ya ide dari para pembesar kafir Quraisy. Nah teman-teman, sedikit informasi. Ide ini muncul dari seorang pembesar Quraisy yang bernama Abu Jahal, yang sangat luar biasa kebenciannya terhadap Nabi Muhammad. Abu Jahal betul-betul akhirnya nanti akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ia lakukan terhadap Nabi Muhammad. Nah teman-teman sekalian, untuk melaksanakan rencana ini, akhirnya ditunjuklah 11 orang terkemuka di antara suku-suku tersebut. Di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abu Mu'aid, An-Nadr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nubih bin Al-Hajjaj, dan Munabih bin Al-Hajjaj. Teman-teman yang disayangi Allah, pada malam yang ditentukan, 11 orang ini akhirnya berjalan menuju ke rumah Nabi, mengepung rumah Nabi SAW. Mereka sangat yakin rencana ini akan berjalan mulus. Sehingga saat itu Abu Jahal berdiri dengan pongah dan sombong. Abu Jahal berkata kepada rekan-rekannya yang saat itu mengepung rumah Rasulullah, "Sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati. Lalu di sana ada taman-taman seperti taman di Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati. Kemudian kalian dibangkitkan setelah itu, dan di sana ada api yang membakar kalian." Nah teman-teman yang disayangi Allah, perkataan Abu Jahal ini seolah-olah ingin mengejek Rasulullah SAW, ingin menjatuhkan kepribadian Rasulullah. Namun, apakah rencana mereka berjalan dengan mulus teman-teman? Rencana jahat yang ingin dilakukan oleh para pembesar kafir Quraisy itu ternyata tidak berjalan mulus. Allah lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangan Allah lah terletak segala kerajaan langit dan bumi. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Allah melaksanakan apa yang pernah disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu,
mereka memikirkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Nah teman-teman sekalian, sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku. Berselimutlah dengan mantelku berwarna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Nah teman-teman, biasanya dengan berselimut mantel itulah Rasulullah SAW tertidur. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW keluar rumahnya. Beliau memungut segenggam pasir lalu menaburkan ke atas kepala orang-orang kafir Quraisy ini. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka, sehingga saat itu teman-teman, orang-orang kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah tidak bisa melihat Rasulullah ketika keluar dari rumahnya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Setelah Rasulullah SAW menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, Rasulullah lalu pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar akhirnya bergerak menuju ke arah Gua Thur. Sementara itu teman-teman, orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun, sebelum itu, sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka mendatangi mereka, seraya bertanya, Apa yang kalian tunggu? "Muhammad," jawab mereka. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di atas kepala kalian. Lalu dia pergi untuk keperluannya. "Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka seraya bangkit dan membersihkan pasir dari kepala. Dari celah pintu, mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur. Mereka berkata, "Demi Allah, itu adalah Muhammad yang sedang tidur berselimut mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung seketika itu dikepung oleh mereka. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Ali lalu menjawab, "Aku tidak tahu." Nah teman-teman, Ali merahasiakan keberadaan Rasulullah. Ali ingin Rasulullah terlindungi dari kejaran kafir Quraisy ini. Teman-teman yang disayangi Allah, ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai di depan mulut Gua Thur, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau ya Rasulullah." Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya, ia juga mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi 2 bagian dan mengikatkannya ke lubang itu. Robekan satunya lagi, dia balutkan ke kakinya. Setelah itu, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Masuklah." Maka, Rasulullah pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, Rasulullah SAW merebahkan kepalanya di atas pangkuan Abu Bakar, dan Rasulullah tertidur. Tiba-tiba saja teman-teman,
Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Abu Bakar tidak berani bergerak karena khawatir akan mengganggu tidur Rasulullah SAW. Dengan menahan rasa sakit, air mata Abu Bakar menetes ke wajah Rasulullah SAW. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit oleh binatang." Rasulullah SAW akhirnya meludahi bagian yang digigit, sehingga hilanglah rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman yang disayangi Allah, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 malam. Jika malam hari, Abdullah bin Abu Bakar selalu berada bersama keduanya. Aisyah radhiyallahu an berkata, dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Dia meninggalkan keduanya pada akhir malam, dan pada pagi harinya menyelusup ke tengah-tengah orang kafir Quraisy di Mekah seperti orang yang tidak pernah kemana-mana. Setiap masalah yang hendak diketahui Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka dia senantiasa mengupingnya. Lalu pada malam harinya, dia mendatangi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kabar tersebut kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar juga mempunyai pembantu yang bernama Amir bin Fuhairah yang bertugas mengembala domba-dombanya. Pada sore hari, dia mengembala di dekat gua, sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dia lakukan selama 3 malam itu. Kemudian, Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar yang telah meninggalkan gua menuju Mekah untuk menghilangkan jejak kaki dari Abdullah. Sementara itu, orang-orang kafir Quraisy seperti hilang akalnya setelah pagi harinya kehilangan jejak Rasulullah SAW. Pertama kali yang mereka lakukan adalah memukuli Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya, dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri Rasulullah SAW. Tatkala tidak mampu mengorek keterangan sedikit pun dari Ali, mereka segera pergi ke rumah Abu Bakar. Mereka menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar menemui mereka di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawab dari Asma. Abu Jahal tiba-tiba langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma binti Abu Bakar hingga anting-antingnya terlepas. Lewat pertemuan yang singkat, mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan dilakukan untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Di setiap jalur dari Mekah ditempatkan beberapa penjaga dengan dibekali senjata yang lengkap. Dan siapapun yang bisa membawa Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup ataupun mati, disediakan hadiah 100 ekor unta, siapapun dia. Pada saat itu, setiap penunggang kuda, pejalan kaki, dan para pencari jejak sibuk mencari Rasulullah. Mereka menyebar ke gunung dan ke lembah, ke dataran tinggi dan dataran rendah. Tapi hasilnya nol, hasilnya nihil. Sebenarnya, ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua, tetapi Allah lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar. Ia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam gua. Kudongakkan kepala, dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita.' Lalu Rasulullah SAW saat itu berkata, 'Apa perkiraanmu, wahai Abu Bakar, tentang 2 orang, sedangkan yang ketiga adalah Allah?' Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Abu Bakar dan Rasulullah. Allah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar. Dan akhirnya
orang-orang kafir Quraisy itu tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar yang saat itu sedang bersembunyi di dalam gua Sur. Tatkala usaha pencarian sudah mulai mengendur, dan setelah 3 hari gejolak orang-orang kafir Quraisy sudah menurun tanpa membawa hasil apapun, Rasulullah SAW akhirnya bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar datang sambil membawa rangsum makanan untuk perjalanan mereka berdua. Namun, rupanya Asma lupa tidak membawa tali untuk mengikat rangsum itu. Oleh karena itu, selagi beliau dan Abu Bakar sudah naik ke atas punggung onta, dan Asma hendak mengikatkan rangsum makanannya, maka dia tidak mendapatkan tali pada rangsum itu. Dia segera melepas kain ikat pinggangnya dan menyobeknya menjadi 2 bagian. Satu bagian dia gunakan untuk mengikat rangsum makanan, dan satu bagian lagi dia gunakan sebagai ikat pinggangnya. Karena itulah Asma binti Abu Bakar dijuluki Zatun Nittaqain, yaitu wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berangkat menuju kota Madinah, ditemani oleh pembantunya yang bernama Amir bin Fuhair dan juga Abdullah bin Uraikid yang merupakan penunjuk jalan. Dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar singgah di wilayah yang bernama Quba. Beliau berada di Quba selama 4 hari. Di sana, Rasulullah membangun Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah kenabian. Pada hari Jumat, beliau melanjutkan perjalanan dan Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Utusan dikirim kepada Bani An-Najjar yang masih terhitung paman beliau dari sang ibu. Lalu mereka pun datang sambil menghunus pedang. Mereka serombongan menuju Madinah. Salat Jumat dilakukan di Bani Salim bin Auf. Maka beliau melaksanakannya di masjid di tengah lembah. Jumlah mereka ada 100 orang. Nah teman-teman sekalian, seusai salat Jumat, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Madinah. Sejak hari itulah Yasrib dinamakan Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Ini adalah hari yang sangat monumental. Ini adalah hari yang sangat bersejarah. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid memuji kebesaran Allah. Sementara anak-anak gadis mereka mendengarkan bait-bait syair karena senang dan gembira. Mereka mengumandangkan senandung. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Purnama telah terbit di atas kami dari arah Thaniyatul Wada'. Kita wajib mengucap syukur dengan doa kepada Allah semata. Wahai orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa urusan yang ditaati. Nah teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, semua orang berlomba agar Rasulullah tinggal di rumah mereka. Orang-orang Ansor yang merupakan penduduk Madinah, mereka berlomba-lomba agar rumah mereka menjadi tempat tinggal Rasulullah. Namun Rasulullah bersabda, Berilah jalan kepada onta ini, karena ia adalah onta yang sudah diperintah. Nah ternyata teman-teman, onta Rasulullah SAW akhirnya berjalan hingga tiba di suatu tempat yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Di tempat ini ia menderung, namun beliau tidak turun dari punggung unta tersebut. Unta itu berdiri lagi, berjalan di beberapa langkah,
menolehkan kepala, lalu kembali lagi dan menderum di tempat semula. Baru kemudian beliau turun dari punggungnya. Tempat itu berada di Bani An-Najjar, yang masih terhitung merupakan paman-paman dari Rasulullah SAW. Berkat taufik Allah, beliau memang lebih senang singgah di tempat paman-pamannya. Dengan begitu, beliau bisa memuliakan mereka. Semua orang berbicara tentang Rasulullah SAW yang akan singgah di rumah mereka. Maka Abu Ayyub Al-Ansori segera mengambil pelana ontanya lalu memasukkannya ke dalam rumah. Melihat hal ini, beliau bersabda, Seseorang itu beserta pelananya. sementara As'ad bin Zurarah datang sambil memegangi tali kekang ontanya dan berada di dekat beliau. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas disebutkan, Nabi SAW bertanya, "Siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya?" Abu Ayyub menjawab, "Aku, wahai Rasulullah, itu rumahku dan itu pintunya." Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Saat itu beliau bersabda, Orang-orang yang berada pada barakah Allah. Nah teman-teman sekalian, akhirnya Rasulullah pun singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Abu Ayyub Al-Ansori yang rumahnya menjadi rumah singgah Rasulullah SAW. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah teman-teman yang disayangi Allah, demikian kisah tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah ini dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada Rasulullah SAW, kekasih Allah.